mari kita pahami alam ini ya, karena dengan kita memahami alam dan kita menjaga alam, maka alam itu pun juga akan menjaga kita. Halo Sobat UGM Channel, kali ini kita berjumpa kembali dalam sebuah diskusi yang sangat penting, tapi kita sampaikan dalam suasana yang santai, tentunya itu bersama dengan narasumber inspiratif. Kali ini beliau adalah ahli di bidang geomorfologi yang sudah banyak sekali pengalaman di bidang kebencanaan. Topik ini tentunya menarik untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Mengapa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pernah lepas dari hal yang dinamakan dengan kebencanaan. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi Prof. Jati. Selamat pagi Bu Asih. Gimana kabarnya Prof? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih sekali ini sudah bergabung dengan UGM Channel, menyapa para peminat dan juga follower dari UGM Channel menika. Kami ingin mengulik terkait dengan Prof. Jati ini kenapa jatuh cinta dengan bidang geomorfologi nih Prof? Waduh, jatuh cinta iya, itu susah ini, Prof. Jatuh cinta itu bisa sejuta rasanya itu ya. Nah, ya, jadi sebenarnya pada waktu saya itu dulu masuk ke UGM ya ini saya milih langsung ke geografi fisik dulu ya. Geografi fisik karena itu ya waktu saya baca profil prodinya itu dulu akeh dolane gitu ya. Jadi banyak dolan ya, padahal saya senang dolan itu. Nah, kemudian juga selama kuliah di S1 geografi itu saya minat ke geomorfologi ya, karena memang dari geomorfologi itu kita banyak sekali praktek lapangan, Bu. Ya, praktek lapangan, mengenali yang namanya gunung, bukit, lembah dan sebagainya. Intinya kan kalau geomorfologi itu kan adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk muka bumi. Ya, jadi bentuknya, mengapa bentuk itu bisa seperti itu, materinya seperti apa, proses yang berlangsung itu seperti apa. Dari situ ya kemudian saya jatuh cinta dengan yang namanya ilmu geomorfologi itu, Bu. Ya, berarti jatuh cintanya dimulai dari kecintaan dunia lapangan ya, Prof ya, betul, dunia lapangan. Ya. Nah, ini ternyata ada di Fakultas Geografi nih ya, Pak Prof, dan kemudian geografinya fisik dan kemudian belajar tentang permukaan bentuk muka bumi. Ya, betul. Nah, ini apa hubungannya dengan kebencanaan ini, Prof Jati? Baik, jadi gini Bu, bencana dan geomorfologi ya itu sebetulnya adalah dua hal yang saling terkait ya. Karena terjadinya bencana itu kan sebetulnya karena ada satu proses alam ya, yang itu kemudian proses alam tadi ya itu berlangsung di mana manusia itu melakukan aktivitas atau ada kehidupan. Nah, di situ terjadi bencana. Konteks proses alam tadi itu adalah bagian dari apa yang dikaji dalam geomorfologi, yaitu proses geomorfik. Banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, ya dan sebagainya, ya itu semuanya itu adalah proses-proses geomorfologis. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu mana tempat-tempat yang rawan bencana? Nah, selain mengetahui proses tadi berlangsung di mana, bentuk-bentuk lahan yang ada di muka bumi itu kan sebenarnya mencerminkan ya mana tempat-tempat yang rawan. Ya. Jadi misalnya ya bentuk lahan asal proses marin yang ada di daerah pantai pesisir. Ya di situ pasti mau tidak mau kita harus paham bahwa tempat itu ya itu dipengaruhi oleh proses marin. Apakah itu nanti gelombang yang sifatnya ekstrim atau bahkan tsunami. Nah, seperti itu ya, Bu. Menarik sekali tadi bahwa bentuk-bentuk muka bumi ini bisa mencirikan bahwa itu sesuatu bencana ya Prof ya. Kayak tadi yang bentuk marin ini. Nah, ini dan kemudian
seperti kita tahu bahwa jumlah populasi manusia ini terus bertambah, Iya, sementara luasan bumi nggak ya tetap, bertambah, ya nggak tetap. tambah, ya. Nah, ini bagaimana ini kehidupan atau manusia, tadi Prof. Jati menyatakan bahwa ketika ada unsur kehidupan manusia, maka di situ ada bencana. Ya. Bagaimana kita sebagai masyarakat itu mengetahui atau bisa tahu bahwa bentuk yang seperti ini itu adalah daerah yang rawan bencana seperti apa? Nah, Gitu. itulah kenapa saya itu senang dengan geomorfologi ya, karena dengan kita memahami ya konfigurasi bentuk muka bumi ini, kemudian juga proses geomorfi yang berlangsung seperti apa, ya itu maka kita bisa mengenali mana-mana wilayah-wilayah yang itu rawan terhadap bencana. Nah, sehingga ya kehidupan manusia itu ya mestinya itu nanti juga memperhatikan ya mana saja wilayah yang memang rawan terhadap bencana. Mungkin ya kita tidak punya pilihan tempat. Contoh misalnya sebagai negara yang terletak di antara 3 Lempeng. lempeng tektonik aktif ya. Indonesia itu udah hampir semuanya itu rawan terhadap gempa bumi kecuali sebagian Kalimantan yaitu ya. Nah, kalau udah tahu rawan gempa bumi ya kita kan nggak mungkin ngungsi kemana-mana, kosong nanti negara ini. Ya, jadi ya kita pahami oh gempa buminya seberapa, ya magnitudenya kekuatan kira seberapa, lalu yang harus kita lakukan seperti apa. Tempat-tempat mana saja yang masih mungkin untuk ditinggali ya, tapi di situ kita harus siap dengan upaya-upaya mitigasi, upaya-upaya mengurangi risiko bencananya ya. Mana tempat-tempat yang harus dihindari? Oh, ini ada bekas rawa misalnya ya. Ada bekas rawa, di situ materialnya lunak. Nah, kalau ada gempa bumi itu kemungkinan kan bisa terjadi likuifaksi seperti di Palu yang lalu. Nah, seperti itu. Nah, jadi disitulah sebetulnya kalau kita lihat bagaimana manusia itu dalam kehidupannya itu memang harus memahami ya, memahami di mana kita tinggal. Kalau orang Jawa bilang itu harus bisa niteni, bisa mengamati lingkungan sekitarnya itu seperti apa. Makanya leluhur-leluhur kita itu mereka itu karena punya waktu yang cukup ya untuk memahami lingkungan sekitarnya, maka mereka itu jadi paham apa yang harus dilakukan ya untuk mengurangi risiko bencana di tempat mereka. Ya, kita lihat banyaknya kearifan-kearifan lokal, kemudian kecerdasan lokal untuk antisipasi terhadap potensi bencana yang akan terjadi. Semong misalnya di Sumatera, kemudian rumah-rumah yang tahan gempa yang itu sebenarnya rumah-rumah lama ya, rumah gadang itu waktu gempa bumi terakhir di Sumatera Barat itu rumah gadang itu nggak ada yang roboh, hanya geser dikit dudukannya ya. Mungkin kalau ada satu yang roboh bukan karena konstruksi, tetapi karena mungkin ada yang sudah Usianya lapuk ya. ya usia di situ. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang sebetulnya perlu dipahami bersama ya, sehingga memang pemahaman tentang lingkungan fisik ya, bentuk lahan dan proses geomorfik itu sangat penting. Ya. Jadi ini Sobat UGM Channel ini kita di Indonesia tadi Prof. Jati menyampaikan bahwa kita nggak bisa menghindari bahwa wilayah kita Indonesia itu memang daerah yang rawan bencana, Iya, betul. potensi secara Iya, alamiah ya, memang secara pemberian alam kita rawan terhadap Iya, bencana. betul. Dan Prof. Jati menyampaikan kalau kita berada di daerah yang rawan bencana, terus kemudian ya terus tidak akan mungkin kita pergi dari wilayah tersebut, Iya. gitu kan, karena nggak ada tempat yang lain. Iya. Maka kemudian adalah memahami, itu adalah berarti pendidikan ya, Iya, Prof. Jati. betul. Dan ada kearifan-kearifan lokal. Iya. Nah, ini menarik sekali terkait dengan kearifan lokal nenek moyang kita. Apakah ini masih relevan dengan kondisi saat ini yang kita tahu masyarakatnya Gen Z ini sudah generasi gadget, gadget generasi ini. gadget, Bagaimana ya. Prof. Jati ini? Ya, jadi sebetulnya yang namanya kearifan atau kecerdasan lokal ya itu kan satu modal sosial ya, modal sosial masyarakat kita menghadapi ancaman bencana ya. Lalu apakah kemudian dengan kemajuan teknologi sekarang yaitu pendidikan kebencanaan itu bagaimana nanti ya relevansinya dengan itu tadi kearifan lokal tadi. Sebenarnya tidak masalah ya, karena kita bisa memasukkan ini ya unsur-unsur dari kearifan lokal tadi
dalam media-media digital yang itu nanti bisa digunakan dalam pendidikan kebencanaan ya. Misalnya permainan-permainan atau game-game ya yang itu nanti basisnya dari kecerdasan lokal misalnya ya, kearifan lokal yang ada itu kita angkat, kita kemas dalam bentuk digital, kemudian kita sampaikan ke ya anak-anak sekolah ya, ke anak-anak masyarakat ya misalnya. Nah itu sebenarnya salah satu sinergi antara tadi pemahaman tentang kecerdasan lokal, kearifan lokal, kemudian kita kemas dalam bentuk digital. Seperti itu Bu sebetulnya. Oke, jadi penyesuaian saja ya Iya Prof ya, betul. Ya. penyesuaian terhadap karena saat ini digital semua, maka itu bagaimana teknologi atau pendidikan yang lampau itu diubah ke dalam bentuk yang Iya digital. betul. Ya. Saya masih ingat pendidikan karena kita gempa ya, nenek moyang kita atau simbah saya mengatakan nanti kalau gempa kamu pokoknya masuk ke kolong tempat tidur, Ya, gitu betul, kan. Nah ya. itu kan kita nggak tahu apa maknanya, pokoknya kamu masuk, ya delik gitu kan. Cari, ya. Nah itu ternyata bagian dari pendidikan Iya, ya betul, ya. apa istilahnya pengurangan mengurangi risiko, resiko, ya, mengurangi gitu. risiko bencana, Oke. betul ya. Nah, padahal sekarang tempat tidur yang ada kolongnya sudah Udah nggak ada. jarang ya Prof ya. Ya dibuat bikin kolong baru gitu aja. Kolong baru, oke. Iya, iya. Baik. Nah, kemudian lagi yang berkaitan juga menarik ini bahwa kita tahu bahwa hutan, kemudian kayak misalnya hutan mangrove itu ya Iya, Prof ya, betul, itu ya. di sepanjang itu kan secara alamiah itu sebenarnya sebagai bentuk untuk melindungi kita dari sebuah bencana. Iya, betul. Namun di sini itu kadang itu malah rusak ya oleh Iya. aktivitas manusia, entah itu oleh sebuah pembangunan atau aktivitas keseharian. Solusinya bagaimana Prof Jati? Oke, baik. Jadi sebenarnya gini, kalau kita akan memanfaatkan jasa-jasa ekosistem ya. Jadi contoh mangrove itu ya, kemudian ada juga misalnya hutan-hutan alami ya. Dalam rangka mengurangi risiko bencana tentunya kita juga harus paham bahwa keberadaannya ya itu memang harus selalu dijaga ya. Tapi memang kadangkala ini jadi perebutan antara kepentingan ekonomis ya dengan kepentingan konservasi ini biasanya lebih kuat yang ekonomis. Nah, ini yang mestinya bisa dipadukan ya sehingga pembangunan tetap jalan ya, proses katakanlah perlindungan ya, konservasi tetap jalan ya di situ. Jadi bagaimana mempertemukan itu sebetulnya. Nah, termasuk juga untuk upaya mitigasi atau perlindungan itu bisa secara ekologis ya, memanfaatkan tadi jasa-jasa ekosistem tadi. Bisa juga dengan menggunakan pendekatan sipil teknis. Dan ini bisa dipadukan. Nah, soalnya kalau kita hanya salah satu saja mungkin lah yang secara vegetatif misalnya mangrove tadi ya, itu jangka panjang memang oke ya dan secara ekologis bagus ya. Tetapi untuk bisa membangun katakanlah menguatkan ekosistem mangrove tadi itu perlu juga dibantu dengan dari struktur tadi ya teknis ya itu perlu sekali juga sehingga kombinasi antara kalau istilahnya itu sekarang yang sedang ngetren ya itu green and green infrastructure. Jadi infrastruktur abu-abu, dan green itu dipadukan ya. Nah, cuma bagaimana formulasi yang pas ya ini memang masih dalam pengembangan. Jadi ada pendekatan sekarang yang digunakan itu adalah itu kombinasi antara green and green infrastructure. Nah, ini biasanya memang teman-teman terutama yang dari dari engineering ya sipil itu yang banyak mengkaji itu, tapi di sini kombinasi tadi kekuatan antara yang pelindungan secara sipil teknis dan ekologis itu sebetulnya tidak untuk dipertentangkan tapi dipadukan itu. Nah, dan juga ini bagaimana manusia perannya. Nah, manusia di sini itu nanti yang tentu akan memastikan keberlangsungan ya dan keefektifan dari green and green infrastructure tadi. Nah, sini yang saya katakan sebagai bagaimana memadukan antara ekosistem ya dan komunitas ya untuk mengurangi risiko bencana. Ya, yang saya silakan pengurangan risiko bencana
berbasis ekosistem dan komunitas itu loh, yang ECOCBDRR, Ecosystem and Community Based Disaster Risk Reduction. Gitu. Oke, sebuah konsep yang jalan tengah ya, Jalan yang tengah tadi sebetulnya. Ya. Bagaimana secara alamiah memang ada satu bentuk perlindungan seperti hutan, mangrove dan sebagainya, namun kita seimbangkan. Maka dikatakan tadi grey and green teknologi, ada mitigasinya, perpaduan, dan ternyata di sini manusia pusatnya ya Prof. Iya, kuncinya di manusianya memang. Manusia, alam dan bencana ini ya. Nah, ini terakhir Prof, berkaitan dengan pengalaman Prof Jati ini yang sudah berkecimpung dalam dunia geomorfologi sekian puluh tahun, kebencanaan juga sekian puluh tahun. Ini pesan apa yang ingin disampaikan oleh Prof Jati ini kepada masyarakat, terutama kita nih, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang mau nggak mau di Indonesia itu tinggal di wilayah bencana. Monggo Prof. Baik, jadi pesan saya singkat saja sebetulnya. Mari kita pahami alam ini ya, karena dengan kita memahami alam dan kita menjaga alam, maka alam itu pun juga akan menjaga kita. Ya, ini saya ambil sebetulnya dari almarhum mantan Kepala BNPB Pak Doni Monardo. Jadi itu kalau kita jaga alam, alam itu akan jaga kita. Nah, kemudian mari kita kenali alam itu. Kalau kita kenal dengan alam, maka kita akan sayang dengan alam. Dan alam itu juga akan menyayangi kita. Nah, luar itu, Bu, biasa. Ini jadi kayak penutup ini Prof. Jadi kita sayangi, kita kenal dulu, kemudian kita sayangi, maka alam akan menyayangi kita. Kan tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Kemudian juga bagus juga ini Prof, bahwa mari kita jaga alam kita, maka alam akan menjaga kita. Manusia. Luar biasa. Kali ini obrolan kita luar biasa, menarik sekali. Semoga bisa menjadi bekal dan inspirasi buat kita semua untuk lebih peduli terhadap alam kita, ya, dan siap untuk menghadapi sebuah bencana. Bukan sebuah doa ya Prof, tapi memang mau nggak mau sebuah bencana kadang tidak kita harapkan bisa terjadi kapan saja. Terima kasih pada Prof Jati sudah bersama dengan kita Sobat UGM Channel, dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih.